Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam YouTube Pendeta Hendrik Pardede. Bapak Ibu, beberapa YouTube yang awal saya bercerita mengenai malaikat. Dan tema-tema kita masih akan berbicara mengenai malaikat. Sekarang banyak juga orang bertanya kepada saya, apa fungsi malaikat bagi orang-orang percaya? Saya sudah sampaikan bahwa malaikat itu sangat banyak di dalam Alkitab, intervensi malaikat di dalam pekerjaan-pekerjaan orang-orang percaya, ya, bahwa mereka mengabarkan daripada rencana-rencana Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kita akan masuk dulu dalam Mazmur pasal 91, ya, saya akan bacakan bahwa mulai ayat 9, 10, dan 11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dan ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oleh karena itu, bahwa kita bisa melihat tadi bahwa malaikat mempunyai fungsi yang banyak. Secara khusus, malaikat menjadi sesuatu pembawa pesan dari surga kepada rencana Tuhan yang ajaib. Nah, yang lain adalah Tuhan berbicara ataupun memakai malaikat untuk mengeksekusi daripada rencana-rencana Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga yang saya mau sampaikan di sini adalah kepada orang percaya bahwa Tuhan mengirimkan daripada malaikat-malaikatnya adalah untuk melindungi daripada malapetaka dan tulah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, fungsi daripada malaikat kepada orang percaya itu sangat besar. Kalau kita mau mengerti akan hal itu, maka kita akan mendapatkan suatu perlindungan Tuhan yang ajaib. Kalau mungkin konsep daripada banyak orang bahwa yang melindungi kita adalah Tuhan. Ya, saya percaya bahwa Tuhan melindungi kita karena itu sudah adalah janjinya, bahkan penyertaannya. Tapi Bapak Ibu, melalui saat ini kita bisa merasakan ataupun melihat bagaimana sistem kerajaan surga itu bergerak. Jadi kalau kita misalnya berjalan, kita berdoa, Tuhan lindungilah saya, maka memang dia mengatakan bahwa aku melindungi karena dia mengetahui tujuan ataupun apapun yang kita lakukan di dalam setiap pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan. Tapi untuk tadi Alkitab katakan untuk melindungi secara ada bodyguard ataupun guard, ada penjaga yang bersama kita, maka dia mengutus malaikatnya. Malaikatnya diutus untuk menjaga kita di segala jalan-jalan kita. Kalau kita berjalan orang percaya, maka malaikat itu bersama-sama dengan kita untuk menjaga supaya kita tidak tadi terantuk kepada batu ataupun dan hal yang lain. Banyak kesaksian mengenai hal ini. Apalagi biasanya kalau ada suatu bahaya ataupun ada sesuatu yang membuat sesuatu orang percaya itu mengalami sesuatu hal yang fatal. Banyak terjadi bahwa ketika ada suatu kecelakaan tidak terjadi fatal karena ada sesuatu intervensi, sesuatu yang tidak diketahui, tapi itu orang akan mengatakan bahwa itu adalah malaikat, pekerjaan malaikat. Nah, saya pernah mengalami ketika terjadi sesuatu kerusuhan, Bapak Ibu. Kerusuhan di Jakarta. Pada waktu itu ada kerusuhan Mei di Jakarta yang terjadi pembakaran rumah-rumah di daerah Pejaten, Pasar Minggu.
Saya waktu itu bersama istri saya ditelepon oleh mertua saya dan akhirnya mengatakan bahwa pasar Minggu itu sudah terbakar. Nah, oleh karena itu saya memberanikan diri, kami pergi bersama dengan ibu rohani saya ke rumah mertua saya dan di situ kami berdoa. Nah, ketika kami berdoa, api yang membakar daripada pasar Minggu itu menjalar ke toko-toko sebelahnya. Nah, dan api yang menjalar ke toko-toko itu akhirnya sampai ke suatu titik yang kritis, Bapak Ibu. Titik yang kritis ketika api itu akan membakar sebuah toko yang tokonya adalah toko tempat gas LPG, agen LPG. Nah, kalau itu terbakar, Bapak Ibu, maka saya pastikan bahwa gas-gas itu akan meledak dan meledak akan mengenai rumah daripada rumahan di mana mertua saya tinggal ataupun rumah kami. Nah, pada waktu itu mertua saya begitu memperhatikan ataupun takut, akhirnya dia datang dan melihat dan memikirkan bagaimana caranya supaya api ini bisa tidak sampai ataupun tidak menjalar kepada toko itu. Tapi ketika dia lihat dan kami berdoa di rumah, tiba-tiba datang 2 orang laki-laki. Mereka datang nggak tahu dari mana dan mereka naik ke atas dan mereka membuka daripada atap rumah toko yang ada di sebelahnya ini, sehingga api tidak bisa menjalar sampai kepada toko yang menjadi tempat LPG itu, sehingga akhirnya api tidak dapat menjalar dan apinya bisa padam. Nah, ketika mertua saya pulang, dia mengatakan, puji Tuhan karena ada malaikat yang memadamkan api. Saya heran ketika dikatakan, kenapa Bapak katakan itu malaikat? Dia katakan, pertama adalah karena saya tidak tahu siapa orang itu. Yang kedua, bahwa orang itu mempertaruhkan nyawa untuk memadamkan daripada api. Ketiga, orang itu tidak punya kepentingan secara ekonomi karena orang-orang itu bukan pemilik daripada toko-toko itu dan juga bukan orang-orang di daerah sana. Dan keempat, dia katakan apa? Setelah mereka turun, mereka hilang, nggak tahu kemana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjaga daripada orang-orang percaya, sehingga malapetaka tidak terjadi kepada kita semua. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa malaikat-malaikat Tuhan memang disediakan untuk menjadi penolong bagi orang percaya dan berintervensi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan skeptis, ketahuilah bahwa apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita bukan hanya sesuatu yang baik, atmosfer rohani, tapi lebih daripada itu, Tuhan memberikan, menjanjikannya, mengirim malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.